Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Relawan bersama polisi, tentara, dan warga peringati Hari Kemerdekaan ke-77 dengan membentangkan bendera raksasa di Simpang Lembuswana, Samarinda. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 756 napi di Rutan Sempaja Samarinda mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 14 napi langsung bebas. Berseragam putih hitam, puluhan relawan kemanusiaan di Samarinda Rabu siang tengah membawa gulungan bendera merah putih berukuran 15 x 25 meter yang akan dibentangkan di Simpang 4 Lembuswana, Samarinda. Meski langkahnya tak seirama, namun relawan tetap bersemangat demi merayakan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Relawan, tentara, polisi, pemadam, dan warga serempak menghentikan aktivitas dan memberikan penghormatan saat lagu Indonesia Raya mulai dikumandangkan. Polisi dan Damkar menyatakan kegiatan ini dilakukan di 3 lokasi. Tujuannya untuk mengajak masyarakat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia secara bersama. Gabungan rekan-rekan relawan, pemadam kebakaran, rekan-rekan mahasiswa dan berbagai unsur masyarakat yang melaksanakan peringatan detik-detik proklamasi di Simpang Lembuswana, Samarinda. Setiap kali tahun untuk pelaksanaannya di Simpang 4 Lembuswana. Kenapa dipilih tempat ini, Pak Boli? Kenapa? Kenapa dipilih tempat ini? Untuk tempatnya memang sudah ada ditentukan oleh pemerintah. Ada titik kumpul, ada 4 lokasi. Pertama di Pusaka Bangsa, kemudian di samping kantor gubernur, Stadion Sempaja, dan titik terakhir di Lembuswana. Pembentangan bendera yang sempat menghambat arus lalu lintas itu tidak membuat warga kesal. Mereka senang karena bisa memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia dengan warga lainnya. Enggak bagi Ibu? Enggak juga sih. Enggak juga mereka terganggu ya, wajar kita menghargai kemerdekaan kita. Apa harapannya Ibu di hari kemerdekaan ini? Mudah-mudahan kita makin solid ya, makin bersatu. Jangan mau pecah belah. Dari mana Bu? Dari DPN Jaitan. Tapi tadi tahu ada acara Enggak juga sih, cuma kesempatan lewat sini biasa lewat sana. Lama enggak tadi Bu nunggu di belakang? Enggak juga. Enggak juga ya? Karena mungkin saya naik motor. Naik Jadi motor. tidak terlalu lama. Arus lalu lintas yang sempat tersendat kembali normal usai pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Alat musik sederhana inilah yang ikut meramaikan pawai memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia yang digelar warga Jalan Biawan, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Rabu siang. Peserta pawainya mulai anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan beberapa di antaranya ada pula yang membawa bayi. Pemuda di kampung ini menyatakan pawai ini merupakan rangkaian dari kegiatan meramaikan HUT kemerdekaan. Setelah pawai, mereka akan menggelar sejumlah perlombaan untuk anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan setelah para pemuda mendapat dana dari donatur. Kita karnaval kecil-kecilan aja, sekaligus memberi ucapan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah memberikan sumbangsinya. Oh, untuk kegiatan ya? Iya. Jadi dari pawai hingga lomba ini rangkaian kegiatan? Iya. Meski pawainya digelar secara sederhana,
Namun polisi dan tentara tetap diturunkan untuk membantu pengamanan. Jadi pada hari ini 17 Agustus tahun 2002, Babinsa sama Babinsa Timnas melaksanakan pengawalan pawai anak-anak dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77. Ini dari lingkungan RT berapa, Pak? Ini dengan RT 3, RT 12, RT 13 sampai RT 23. RT 23 ya. Nah, di kampung sini selain pawai ini ada kegiatan-kegiatan apa lagi? Ya, setelah pawai ini nanti akan diadakan lomba buat anak-anak hari ini sampai hari Minggu lombanya. Perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di kawasan Sungai Dama ini menjadi meriah karena sebelumnya kegiatan itu tak bisa dilaksanakan akibat wabah COVID-19. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Doa bersama yang digelar warga Kelurahan Dadi Mulya dan Kelurahan Bugis Samarinda ini berlangsung Selasa malam. Doa bersama yang dilaksanakan di salah satu rumah ibadah itu dilengkapi berbagai hidangan mirip selamatan adat Jawa. Awalnya doa bersama memperingati HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, sekaligus peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah ini dilangsungkan di badan jalan. Doa bersama sebagai wujud syukur pada Sang Maha Kuasa itu akhirnya dipindahkan ke Masjid An-Nur karena lokasi awal diguyur hujan. Alhamdulillah hari ini warga RT 13 Kelurahan Bugis mengadakan syukuran menyambut tanggal 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 sekaligus peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Ini adalah tradisi kami tiap tahun, cuman karena masalah pandemi kemarin kami sempat 2 tahun kami berhenti, tidak melaksanakan. Ini diikuti oleh warga mana saja, Pak RT? Seluruh warga RT 13 dari tokoh masyarakat, pemudanya, ibu-ibunya, anak-anaknya semua hadir. Lurah Bugis Mulyadi senang atas upaya yang dilakukan warga. Selain wujud syukur, doa bersama ini untuk meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan sesama warga. Tanggapan khas, alhamdulillah karena warganya khususnya RT 13 ini Kelurahan Bugis sangat antusias dan semangat dalam menyambut tanggal 17 Susunan ke-5 serta menyambut hari Tahun Baru Islam ya? Tahun Baru Islam. Warga juga berdoa agar wabah COVID-19 tidak meluas lagi, agar aktivitasnya bisa berjalan normal dan ekonomi mereka kembali pulih. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mari kita dengarkan setelah acara ini. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Relawan bersama polisi, tentara, dan warga peringati Hari Kemerdekaan ke-77 dengan membentangkan bendera raksasa di Simpang Lembuswana, Samarinda. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 756 napi di Rutan Sempaja Samarinda mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 14 napi langsung bebas.
Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini berlangsung di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Rabu 17 Agustus 2022 siang. Upacara itu dipimpin Bambang Susantono, Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Bambang menyatakan apel ini disebut apel pekerja karena pesertanya sebagian besar dari pekerja di Ibu Kota Negara. Sebelum pelaksanaan upacara, Otorita IKN sudah melaksanakan sejumlah acara, termasuk seminar tata kelola pemerintahan. Pekerja lapangan dari unsur Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4. Pada hari ini kita sudah laksanakan apa yang disebut sebetulnya apel pekerja ya. Jadi saya sudah lapor ke Bapak Presiden bahwa kita mengadakan apel pekerja di sini bersama pekerja. Utamanya adalah mengambil semangat dari kemerdekaan hari kemerdekaan kita ke-77 ya, untuk benar-benar kita sama-sama bulatkan tekad semangat kita semua untuk membangun IKN. Jadi intinya itu ada serangkaian, nanti ada beberapa kegiatan sebetulnya. Kami mulai dari kemarin hari Senin itu ada seminar tentang tata kelola pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, bersama-sama dengan pembicara dari KPK dan juga Kejaksaan Tinggi. Utamanya adalah untuk mengingatkan semua pihak bahwa kita ingin agar pembangunan ini benar-benar mengikuti tata kelola yang baik. Ya. Mendapat kesempatan mengikuti upacara peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 di Ibu Kota Negara, membuat pekerja senang. Mereka berharap pembangunannya berjalan lancar dan Ibu Kota Negara segera berpindah ke Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah kami sangat merasa senang dan merasa bangga bisa upacara pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Nusantara. Kedepan harapannya sebagai pekerja untuk Ibu Kota apa? Semoga kedepannya cepat dilaksanakan oleh tugas-tugas pekerja dan semoga sistemnya cepat berjalan dengan baik. Selain pekerja, upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini diikuti tentara, polisi, pegawai kecamatan Sepaku, tokoh masyarakat, dan pelajar. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Upacara memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Berau ini berlangsung di halaman Gedung Olahraga Pemuda Tanjung Redep Rabu siang. Upacara ini diawali penyerahan bendera pusaka oleh Bupati ke pengibar bendera. Pembawa baki bendera Kezia Majesti Sukisno sangat bersyukur bisa tampil sempurna di hadapan tamu dan undangan. Mereka senang dan bangga karena bisa tampil tanpa kesalahan meski latihannya hanya 10 hari. Oleh Inspektur sangat bangga, terutama kepada pasukan-pasukan yang 17 dan 8, dan sangat bersyukur bendera bisa berkibar di tanggal 17 Agustus. Berapa lama tuh latihan? Latihannya 10 hari, waktu yang singkat untuk kami, tapi kami harus bisa dan tetap semangat. Pasti sebagai manusia pasti ada ngerasa gugup dan deg-degan di dalam hati, tapi kita harus lawan deg-degan itu dengan gerakan yang kita suka. Bupati Berau Sri Juniarsih menyebut upacara bendera tahun ini berlangsung meriah. Kondisi ini berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya saat aktivitas masih dibatasi akibat wabah COVID-19. Alhamdulillah setelah 2 tahun pandemi kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun termasuk peringatan upacara HUT. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 dan masyarakat juga bisa menyaksikan peristiwa yang bersejarah ini.
Upacara peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI di Kabupaten Berau ini berjalan sukses dan lancar. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Tiba saatnya untuk berbakti. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Kutai Kartanegara dipusatkan di halaman kantor Bupati di Tenggarong. Upacara yang dipimpin Bupati Kukar itu berlangsung khidmat dan lancar. Bupati Kukar Edi Damansyah menyatakan momentum peringatan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia salah satunya untuk mempertebal persatuan dan kesatuan. Ia sangat yakin ekonomi masyarakat akan kembali bangkit jika persatuan dan kesatuan tetap dipelihara. Momentum kita memperingati HUT RI ke-77 ini terus memperkuat persatuan dan persaudaraan kita. Kerja bersama supaya kondisi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Makna kemerdekaannya harus bekerja, melakukan pengabdian karena para pejuang bangsa ini, kemerdekaan ini direbut dengan nyawa, darah, pengorbanan. Jadi kita generasi sekarang itu harus lebih giat lagi untuk mengisi kemerdekaan ini supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini terjaga dengan baik. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu yang paling utama. Harapan serupa diutarakan anggota pasukan pengibar bendera. Mereka yakin berlalunya penyebaran COVID-19 akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semoga di hari jadi Republik Indonesia semakin cepat berkembang, semakin maju dan semakin pulih cepat. Untuk itu, di tahun ke-77 tahun ini, semoga menjadi tahun yang baru, tahun yang baik untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, sukses, sukses, sukses. Peserta upacara juga senang pelaksanaan upacara peringatan HUT kemerdekaan bisa kembali dilaksanakan. Menyenangkan sebenarnya, soalnya ini pertama kali. Ya, kita berdua baru pertama kali upacara selama ini juga. Terus keren tadi tuh, soalnya iya ada suara bom tadi tuh, kaget banget, banyak juga yang tumbang teman-teman saya, tapi saya masih bisa. Semoga kita cepat bangkit lagi, pulih kembali dari new normal gara-gara COVID gitu. Upacara hari ini cukup menyenangkan dan kita sebagai pelajar menyadari bahwa perjuangan para pahlawan di masa lalu itu sangat-sangat hebat. Terus memaknai kemerdekaan ini gimana? Kita harus rajin belajar lagi, semangat, karena kita adalah penerus bangsa masa depan. Selain pertumbuhan ekonomi, warga di Kutai Kartanegara juga berharap agar wabah COVID-19 tidak lagi muncul, agar aktivitas mereka berjalan lancar. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Relawan bersama polisi, tentara, dan warga peringati Hari Kemerdekaan ke-77 dengan membentangkan bendera raksasa di Simpang Lembuswana, Samarinda. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara.
756 napi di Rutan Sempaja, Samarinda mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 14 napi langsung bebas. Suasana Rutan Sempaja terasa berbeda pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Saat upacara, sebagian petugas mengenakan busana tradisional dan sebagian lainnya tetap berbaju dinas. Kepala Rutan Sempaja Alanta Immanuel Ketaren menyatakan, sebagian busana yang dikenakan petugas adalah karya warga binaan. Salah satunya yakni busana khas Kaltim. HUT kemerdekaan ke-77 ini pun menjadi hari menggembirakan bagi 726 napi karena mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Dari jumlah tersebut, 20 napi seharusnya bisa langsung bebas. Namun 6 diantaranya masih tertahan karena harus menjalani pidana subsidiar atau denda. Seluruh warga binaan pada hari ini 17 Agustus 2020 sebanyak 1.315 orang dan yang mendapatkan remisi umum pada hari ini sebanyak 726 orang. Dan yang untuk bebas langsung hari ini yang mendapat RK2 sebanyak 20 orang, di mana yang langsung bebas hari ini sebanyak 15 orang karena yang 6 menjalani subsidiar. Terkhusus untuk pakaian adat untuk Dayak Kalimantan Timur ini, kami memakai produk pembuatan dari bimbingan giat warga binaan dari Bimker. Ada berapa baju adat gini Pak yang dibuat oleh warga binaan? Jadi pada hari ini kami ada kurang lebih 10 orang yang memakai baju adat Dayak Kaltim dan itu 10-10-nya semua diproduksi dari Bimker kita. Total warga binaan di Rutan Sempaja 1.316 orang. Dari jumlah itu hanya sebagian yang mendapatkan remisi. Salah satu penyebabnya yakni belum 6 bulan menjalani hukuman. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Remisi terhadap 1.234 napi di Balikpapan ini diserahkan wali kota. Dari jumlah tersebut, para napi berasal dari lapas kelas 2A 578 orang dan rutan kelas 2B 656 orang. Remisi yang diberikan saat Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia itu membuat 4 napi langsung bebas. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud berpesan agar remisi yang diberikan pemerintah menjadi pemicu untuk terus memperbaiki diri agar remisi serupa kembali diberikan. Sedangkan bagi 4 napi yang langsung bebas usai mendapatkan remisi, diminta tidak lagi mengulangi perbuatannya agar tidak masuk tahanan lagi. Hari ini kita memberikan remisi kepada 1.234 dan 656 dari rutan dan 1.234 dari lapas dan ada 4 yang langsung bebas. Ya tentunya kita berpesan kepada saudara-saudara kita yang warga binaan, mudah-mudahan dengan remisi ini terutama yang sudah bebas langsung bisa kembali ke masyarakat dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Jadikan ini menjadi pelajaran selama beliau punya di lapas ini. Tentunya ini menjadikan introspeksi diri kita bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Mendapatkan remisi tepat di Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini membuat napi senang. Mereka berharap remisi tersebut terus diberikan agar para napi yang sudah menjalani hukuman ini bisa segera bebas dan berkumpul bersama keluarganya. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Warga binaan pemasyarakatan atau WBP dari 3 lembaga pemasyarakatan mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Remisi yang diberikan pada momen peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini disambut gembira para napi.
Di Lapas Tenggarong, Kutai Kartanegara, remisi diberikan pada 900 napi lapas kelas 2A, 276 napi LPP kelas 2A Tenggarong, dan 49 napi anak kelas 2 Samarinda di Tenggarong. Kepala Lapas kelas 2A Tenggarong Agus Dwi Rejanto menyatakan, remisi itu diberikan pada warga binaan yang telah menjalani masa hukuman 6 bulan, berkelakuan baik dan senantiasa mengikuti pembinaan. Ketentuannya ketentuan administratif dan substantif. Untuk administratif dia harus sudah menjalani minimal 6 bulan sampai 17 Agustus ini dia harus menjalani 6 bulan. Berarti 18 Februari dia SPP-nya mulai ditahan. Dia berkelakuan baik, mengikuti pembinaan yang ada di dalam. Syarat administratif dan syarat substantif harus terpenuhi. Warga binaan atau napi diminta tetap menaati aturan yang diberikan agar remisi masih bisa didapat di tahun-tahun mendatang. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Oke, 1, 2. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.